Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai PSAP 12 tentang laporan operasional dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat SAP. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Nama saya Salsabila Fatin. NIM-nya 319200017. Pada mata kuliah akuntansi sektor publik, dosen pengampu yaitu Ibu Yuni SEMAK, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Tahun pembuatan video tes ini pada tahun 2021. Sebelum itu, kita harus mengetahui topik pembahasannya dulu. Saya akan memaparkan topik pembahasannya ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini ada gambaran umum mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Lalu ada konsep akrual dan peranan laporan operasional atau LO dalam perhitungan kos, penilaian kinerja, estimasi pendapatan, dan perubahan ekuitas. Yang keduanya itu ada laporan operasional. Di sini ada pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional. Terus topik pembahasan yang ketiga adalah laporan operasional dan implementasinya, yaitu ada gambar atau ilustrasi tentang laporan operasional, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi PSAP 2012, lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari materi. Oke, sebelum kita mengetahui kepada PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu definisi dari standar akuntansi pemerintahan. SAP ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, si SAP ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Lalu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Di sini dasar hukum dari SAP itu awalnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 CTA. Nah, CTA itu adalah Cash Toward Accrual atau SAP berbasis kas, di mana tadinya peraturan pemerintah ini bersifat sementara sebelum ditetapkannya PP 71 tahun 2010 ini. Nah, setelah disubstansi dari PP 24 tahun 2005 ke PP 71 2010, tepatnya di lampiran 2, maka ditetapkanlah si PP 71 2010 ini. Kemudian si PP 24 tahun 2005 yang berbasis kas ini dicabut. Yang diterapkan adalah Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Nah, di sini itu pada Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 itu ada 2 lampiran, di mana lampiran yang pertama ini SAP yang berbasis akrual pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Lalu berisi juga kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 PSAP. Lalu berlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015. Lalu pada lampiran kedua ada SAP berbasis kas menuju akrual. Di dalam lampiran 2 ini berlaku pada masa transisi bagi entitas yang masih belum siap menerapkan SAP yang berbasis akrual, yaitu berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP.
ini tidak berlaku mulai dari 2015. Lalu ada struktur SAP yang berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, lalu ada pernyataan standar akuntansi pemerintahan SAP. PSAP nomor 1 ini tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Nah, yang ini yang akan saya paparkan mengenai PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Next, ini ada konsepsi basis akrual dan keterkaitan antar laporan, di mana laporan operasional ini disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk basis kas pada laporan anggaran ini terdiri dari LRA. Nah, LRA ini adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian ada SILPA atau SIKPA, yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Lalu ada laporan perubahan SAL, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu pada basis akrual laporan finansial atau keuangannya, laporan akuntansinya, ada laporan operasional, surplus atau defisit laporan operasional. Nah, surplus ini adalah kondisi di mana tingkat pendapatan melebihi pengeluaran belanja, yaitu pendapatan lebih tinggi dari pengeluaran. Lalu defisit ini adalah sebaliknya, di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Lalu ada perubahan ekuitas. Ekuitas itu adalah selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan. Lalu ada neraca. Next, ini ada masih dalam konsepsi basis akrual dan keterkaitan antar laporan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang laporan realisasi anggaran. Di sini adalah pendapatan dan belanja itu over atau underestimate. Lalu tidak ada pemisahan kegiatan non-operasional dan pos luar biasa. Dan terakhir adalah pembiayaan perhitungan dalam perhitungan SILPA atau SIKPA yang tadi sudah dijelaskan. Lalu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini mengenai laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, di mana surplus atau defisit akrual yang menambah atau mengurangi ekuitas. Lalu ada pendapatan dan belanja akrual, ada pemisahan kegiatan non-operasional dan pos luar biasa, ada pemisahan laporan pertanggungjawaban anggaran dan laporan finansial. Nah, itu perbedaannya laporan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Masih di konsepsi basis akrual dan keterkaitan antar laporan, di sini ada yang pertama ada pendapatan laporan operasional dan beban dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CALK. CALK ini adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kedua ini ada transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang atau jasa, antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Yang ketiga ada pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus atau defisit laporan operasional, karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan. Nah, ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang basis kas ini.
dalam pengerjaan laporan keuangannya itu bersifat opsional. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual, laporan pendapatan dan beban akrual itu tertera. Di sini ada laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu berupa kos. Kos ini adalah beban, yakni besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanannya. Lalu ada performance atau operasionalnya, ada operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Lalu estimate atau perkiraan, ini adalah memprediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif ini. Terus ada equity atau peningkatan ekuitas bila surplus operasional dan penurunan ekuitas bila defisit operasional. Ada peranan laporan operasional dalam perhitungan cost. Nah, adalah laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program atau kegiatan pelayanan. Nah, terdiri dari laporan operasional ini, yang mana ada beban pegawai, beban belanja barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain. Kemudian diperhitungkan cost-nya atau beban-beban yang tadi ada menjadi dua macam cost, yaitu pertama itu labor cost. Si labor cost ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pengeluaran-pengeluaran yang timbul karena memperkerjakan karyawan. Nah, misalnya keseluruhan biaya dari biaya merekrut karyawan, mengupah karyawan, terus atau kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan pembiayaan pada karyawan. Lalu pada material cost ini adalah beban biaya bahan baku pada perusahaan. Kemudian si beban-beban ini dikelompokkan si cost ini untuk setiap program atau kegiatannya. Next, ada peranan laporan operasional dalam penilaian kinerja. Ini ada evaluasi kinerja berdasarkan konsep value for money. Konsep ini adalah penilaian kinerja suatu entitas perusahaan atau organisasi sektor publik yang mengacu pada 3 elemen, yaitu pertama ada ekonomi, efisien, yang kedua dan yang ketiga adalah efektif. Laporan operasional ini saling berhubungan dengan laporan kinerja, di mana kan tadi sudah disebutkan bahwa mengacu pada 3 aspek. Nah, aspek ekonomi ini adalah sejauh mana perusahaan itu dapat meminimalisir input dengan menghindari pengeluaran yang boros atau tidak efektif. Nah, selanjutnya itu efisien. Efisien ini adalah pencapaian dari output dan input, dimana kalau misalkan tadi sudah disebutkan kalau inputnya itu hemat atau tidak boros atau berjalan secara efektif dan efisien, maka output yang dikeluarkan akan tergantung pada input itu, yaitu akan bagus gitu, akan efisien. Setelah itu pada efektivitas ini adalah pencapaian hasil program yang targetnya yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan dari outcome dan output, dimana misalkan kalau output tadi yang dihasilkan itu bisa dibandingkan dengan hasil yang akan kita dapatkan, tergantung dari outputnya itu, dan si output juga tergantung dari input dari perusahaan itu sendiri untuk perusahaan apakah berjalan secara efektif dan efisien ataukah sebaliknya. Nah, si konsep VFM ini atau value for money ini digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada. Lalu konsep FVM ini memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi.
Lalu ada peranan laporan operasional dalam penilaian kinerja. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Nah, kinerja ini berupa keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran atau beban atau cost dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Si kinerja ini berhubungan dengan manajemen keuangan serta manajemen kinerja. Manajemen keuangan ini salah satu fungsinya yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan, lalu memastikan bahwa sasaran organisasi atau sasaran dari perusahaan itu telah tercapai secara konsisten, efektif, dan efisien dengan memerhatikan aset dan kewajiban, pendapatan, dan beban. Lalu pada manajemen kinerja, ini berkaitan dengan cost atau beban dengan kinerja. Nah, si manajemen keuangan dan manajemen kinerja ini nantinya akan menghasilkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Lalu ada evaluasi kinerja ini tentang pelaporan keuangan dan kinerja laporan yang tadi. Secara sengaja mereka ini berhubungan sangat erat. Dengan demikian, jika laporan keuangan dan laporan kinerja ini berjalan secara baik, maka pada laporan operasionalnya pun akan tersusun secara benar. Nah, di sini ada laporan kinerja, keterkaitan beban dan hasil keluaran. Ini ada contoh gambar laporan kinerja, formatnya seperti ini. Jadi si keterkaitan beban dan hasil atau keluaran ini dengan diterapkannya laporan operasional dapat dihitung beban akrual untuk membandingkan hasil dari keluaran dengan beban akrual tadi. Lalu ada peranan laporan operasional dalam estimasi pendapatan. Nah, laporan operasional ini memberikan informasi untuk memprediksi pendapatan laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif. Nah, ini ada contoh bagiannya tentang peningkatan atau penurunan laporan pada estimasi pendapatan, laporan operasional pada estimasi pendapatan. Yang ini yang kalau di matematika ini tuh ada sumbu X-nya ini menyatakan level pendapatan laporan operasional dari level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di tahun 2000 sekian ini pendapatan laporan antara unit A, B, atau C ini mengalami penurunan atau kenaikan. Seperti itu digambarkan pada grafik ini. Nah, lalu ada peranan laporan operasional dalam perubahan ekuitas. Pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang berbasis kas ini, laporan operasional perubahan ekuitas ini bersifat opsional. Sementara pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 berbasis akrual, si dalam pelaporan ekuitasnya ini melaporkan perubahan ekuitas dan surplus defisit. Laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari ekuitas awal, dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, surplus defisit, laporan operasional pada periode yang bersangkutan, dan ketiga ini nantinya akan menjadi ekuitas akhir. Lalu ada struktur laporan operasional, ini pada bahasan kedua ya. Di sini ada pendapatan laporan operasional dari kegiatan operasional. Terdiri dari hak pemerintah, lalu diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu ada beban dari kegiatan operasional meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan. Lalu menurunkan ekuitas dan berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ada pos luar biasa. Pos luar biasa ini berupa pendapatan atau beban yang bukan merupakan operasi biasa, lalu tidak diharapkan sering atau rutin terjadi. Nah, di luar kendali atau pengaruh entitas yang biasanya.
Lalu ada sifat dan jumlah diungkap dalam CALK, catatan atas laporan keuangan. Dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan non-operasional. Ini sifatnya tidak rutin, termasuk surplus atau defisit dari penjualan aset non-lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. Next ada akuntansi pendapatan pada laporan operasional. Ini terdiri dari pengakuan, pencatatan, klasifikasi, pengungkapan. Nah, di sini ada pengakuan berisi pada saat timbul hak atas pendapatan atau hak menagih, atau pada saat pendapatan direalisasi. Lalu pada pencatatan, ini berdasarkan asas bruto. Nah, asas bruto ini adalah suatu prinsip yang tidak memperkenalkan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran, atau tidak diperkenalkan pencatatan setelah kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Lalu ada klasifikasi. Klasifikasi ini menurut sumber pendapatan, dan pengungkapan ini adalah rinciannya lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam catatan laporan keuangan. Ada akuntansi koreksi dan pengembalian pendapatan. Ini terdiri dari dua periode penerimaan atau yang sedang berlangsung dengan periode sebelumnya. Lalu ada yang berulang, ada juga yang tidak berulang. Nah, pada koreksi kesalahan berulang ini atau disebut dengan sistematik ini tidak memerlukan koreksi pada pengembalian pendapatan, sehingga kalau misalkan ada kesalahan bisa langsung dicatat pada saat sedang terjadi atau pada saat sedang proses penerimaan tersebut. Lalu pada koreksi kesalahan tidak berulang ini yang terjadi pada periode berjalan atau saat penerimaan, baik yang mempengaruhi kas atau tidak, dilakukan pembetulan pada jenis belanja pendapatan yang bersangkutan. Nah, ini. Lalu koreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya, dilakukan pembetulan pada akun pendapatan periode yang bersangkutan. Sama ya. Nah, sini. Lalu koreksi kesalahan pengeluaran belanja yang tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya, dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain aset serta ekuitas pada periode yang terkait. Lalu di sini ada akuntansi koreksi dan penerimaan kembali beban. Ada dua periode juga, yaitu periode beban yang dibukukan serta periode berikutnya. Lalu ada yang menambah beban, ada juga yang mengurangi penerimaan kembali beban. Yang menambah beban ini adalah penambahan beban pada periode yang sama serta adanya koreksi atas akun ekuitas. Lalu yang mengurangi penerimaan kembali beban ini adalah pengurang beban pada periode yang sama serta pendapatan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing ini harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Ada dua opsi di sini. Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing ini dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Sementara yang tidak tersedia dalam mata uang asing, ini ada beberapa opsi, yaitu mata uang asing dibeli dengan rupiah dicatat berdasarkan kurs transaksi, lalu mata uang asing ini dibeli dengan mata uang asing lainnya dicatat menggunakan kurs transaksi, lalu transaksi dalam mata uang asing lainnya dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Nah, di sini ada contoh format laporan operasional pemerintah pusat. Ini ada contoh-contoh akun laporan operasional pada pemerintahan pusat. Ada kegiatan operasional ini meliputi pendapatan. Pendapatan ini ada berbagai macam jenisnya. Ada pendapatan dari perpajakan, yaitu pendapatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, bea masuk, pajak ekspor, pajak lainnya, dan dijumlahkan
sehingga menghasilkan pendapatan dari perpajakan. Lalu ada pendapatan negara bukan pajak. Di sini ada pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas laba, pendapatan negara bukan pajak lainnya dijumlahkan akan menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu ada next pendapatan hibah. Pendapatan hibah ini ada pendapatan dari hibah itu sendiri ya. Kemudian dijumlahkan dari pendapatan perpajakan tadi yang dijumlah seluruhnya, terus jumlah pendapatan negara bukan pajak ditambahkan lagi dengan pendapatan hibah sehingga mendapatkan jumlah pendapatan keseluruhan. Lalu ada beban-beban. Di sini ada beban pegawai, beban belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan, transfer, dan lain-lain. Setelah dijumlahkan, kita dilihat dengan pendapatan tadi yang sudah didapatkan apakah surplus atau defisit dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut. Lalu ada kegiatan non-operasional, terdiri dari surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu ada pos luar biasa, terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan pos luar biasa. Nah, ini juga contoh lainnya ya, sama aja kayak yang tadi pada pemerintah provinsi. Kalau yang tadi itu pada pemerintah pusat, tapi kurang lebih hampir sama sih. Cuma di sini ada beberapa perbedaan pada pendapatannya. Di sini ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pemerintah pusat ke dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk beban-bebannya sama seperti yang pemerintah pusat ini. Pada pemerintah provinsi ternyata terdapat perbedaan pada pendapatannya saja. Nah, di sini ada contoh transaksi pada laporan operasional. Nah, transaksinya contohnya nomor 1 ini ada telah terbit surat ketetapan pajak atau SKP di tahun 2009 dan sebesar 500. Mungkin ini dalam ribuan ya. Nah, ini ada jurnalnya dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode dikeluarkan SKP. Jurnalnya yaitu piutang pajaknya 500 di debit dan kreditnya adalah pendapatan pajak 500 juga. Nah, contoh kedua adalah pajak diterima oleh kas negara sebesar 300. Nah, ini dicatat sebagai pelunasan piutang. Jurnalnya debitnya adalah kas 300 dan kreditnya adalah piutang pajak 300. Ini ada pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak sebesar 200, maka tidak ada jurnalnya karena belum dibayar ya. Nah, ini selanjutnya ada transaksi pada beban. Ada satuan kerja menerima tagihan listrik sebesar 200 pemakaian bulan Desember tahun 2000XXX. Ini dicatat sebagai beban pada jurnalnya itu di debit beban langganan daya dan jasa 200, kreditnya adalah utang belanja 200. Terus pada tanggal 31 Desembernya belum dilakukan pembayaran tagihan listrik, berarti belum ada jurnal, tidak ada jurnalnya ya. Lalu ada transaksi non-operasionalnya, contohnya ada Satker menjual aset non-lancar pada Desember 2000XXX sebesar 150 dengan harga perolehan 90. Dicatat sebagai surplus penjualan aset non-lancar, jurnalnya adalah debitnya di kas 150, kreditnya aset tetap tadi harga perolehan 90 dan surplus penjualan aset non-lancarnya sisanya yaitu 60. Nah, di sini ada keterkaitan laporan keuangan. Pada laporan finansialnya atau laporan akuntansinya di sini ada laporan operasional. Ini contoh-contoh soalnya. Baik dulu. Nah, ini contoh soalnya. Kemudian nanti disajikan kepada laporan perubahan ekuitas. Jika sudah masuk ke neraca, nanti kemudian ke laporan arus kas dan kemudian menjadi catatan atas laporan keuangan. Ini pada laporan anggarannya ada laporan realisasi anggaran
Seperti ini terdapat pendapatan, belanja, surplus defisit, pembiayaan, dan menghasilkan silpanya segini. Tergantung soalnya ya. Sehingga nanti dituangkan dalam laporan perubahan SAL, saldo anggaran lebih pada akhirnya. Nah, ini saldo anggaran lebih di akhirnya itu berapa. Nah, seperti itu. Ini ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi PSAP 2012. Implementasi PSAP 12. Keterkaitan laporan keuangan mengingat dua basis penganggaran dan pelaporan. Lalu keterkaitan laporan keuangan terutama laporan operasional dengan laporan kinerja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, dari materi-materi tersebut yang sudah saya paparkan, saya menarik kesimpulan bahwa laporan operasional ini disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi yang berbasis akrual, sehingga laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan. Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan. Lalu dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu. Ada juga laporan operasional ini mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi laporan operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Sampai di sini saja pemaparan materi mengenai PSAP 12 pada laporan operasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya meminta maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan pada penjelasan pemaparan tadi, karena di sini juga saya masih dalam proses belajar. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama mendalami dan mengerti mengenai PSAP 12 ini. Sekian video pemaparan materi PSAP 12 tentang laporan operasional dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.